Saya berziarah ke makam almarhum anak saya bersama menantu saya pada pagi hari ini bersama cucu saya. Berkenaan dengan beberapa hari ini dia sering menyebut papi dan maminya. Bahkan dia minta diantar oleh papi dan maminya ke sekolah dan ingin lagi dijemput oleh papi dan maminya pulang sekolah. Jadi bagi saya menjadi pikiran ya, menjadi tidak nyaman saya di malam hari jadinya. Kenapa tiba-tiba aja cucu saya ini sering menyebut papi dan maminya sampai-sampai minta diantar ke sekolah. Sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan selain dari membujuk-bujuk dia di rumah. Tapi ternyata ada juga sesuatu yang mengganjal. Maka saya mengambil suatu kesimpulan sama Oma, bagaimana kalau kita berziarah ke makam, kita bawa Sigala, cucu ini, ya mungkin apakah papinya sama maminya kangen atau dia kangen, saya nggak tahu, alah alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dia beberapa hari ini sering. Nah itulah dasar dan landasan saya membawa dia berziarah pada pada pagi hari ini. Ya, dan ini sangat berketepatan dengan 2 tahunnya orang tuanya meninggal ya, kepergian orang tuanya. Pas bertepatan 2 tahun. Jadi dia menyebut-nyebut ini dalam seminggu kemarin lah ya, dalam seminggu kemarin, bahkan sampai 2 hari yang lewat masih dia kepingin diantar oleh papi dan maminya sekolah, sehingga saya sendiri ya melakukan hal itu. Saya antar dia ke sekolah dan saya jemput dia ke sekolah. Tentu tidaklah seperti apa yang diharapkan, tidak seperti yang papi dan maminya, tapi setidaknya sudah menang. Pak Haji, ketika Gala selalu menyebutkan papi maminya, apa sih perasaan Pak Haji dalam menyebut papi? Kalau perasaan saya sama Oma ya sebenarnya disampaikannya ke Oma. Ke saya sendiri nggak disampaikan. Waktu dimandiin sama Oma disampaikanlah ke Oma. Sehingga Oma begitu selesai dimandiin udah berpisah dengan dia, sedang ganti baju. Mama Omanya sudah dibawa bersujud sama Oma menceritakan Omanya sempat ya mengeluarkan air mata juga, dan saya tentu sedih juga ya, kasihan kepada anak dengan umurnya baru 3 tahun kok sudah ada pemikirannya seperti itu. Nah bagaimana kita nanti menjelaskannya kepada dia ya, kalau setelah dia sudah besar, apakah saya agak ngeri juga dia jangan sampai down, dia jangan sampai kecewa dia ya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya, sehingga saya mencarilah suatu pembicaraan yang bisa mengalihkan dia, menghibur dia lah di rumah. Lagi selama perjalanan tahunnya 2 tahun, mendengarnya seperti apa, dan kadang yang membuat sedih ketika sekarang almarhumah sudah 2 tahun, seperti apa yang membuat sedih lagi sendiri? Saya sudah sering juga kalian tanya ya, masalah sedihnya saya kepergian anak dan menantu saya ini memang sedih sangat mendalam bagi saya. Banyak hal yang membuat saya sedih ya. Ini saya buka aja sekarang ya. Kepergian anak saya dulu, sebelum anak saya almarhum ini pergi, artinya meninggal ya, itu saya ngumpul dulu di rumah. Semuanya anak saya ngumpul di rumah. Maghrib di rumah. Walaupun siang mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah segala macam, tapi di rumah, sore hari di rumah, malam di rumah. Waktu itu? Ya, waktu itu sebelum meninggal. Setelah dia menikah, baru berpisah satu, yang 3 masih tetap di rumah aja ya. Paling bolak-balik ke rumah abangnya ini, almarhum pergi, kan dekat dari rumah ya. Tetapi setelah almarhum pergi, kesedihan kami itu sangat mendalam. Pertama kami kehilangan anak saya itu almarhum Febri sama Panes. Selang beberapa waktu anak-anak saya mulai juga bukan meninggalkan apa-apa ya, dia mencari tempat tinggal, yang si Pran tinggal di tempat usahanya, yang si Puji beli tempat tinggal di Andara, yang si satu lagi beli di Bintaro. Sehingga saya sekarang dalam jangka tidak berapa lama itu kami agak merasa kesepian, hanya ada Sigala. Tapi Sigala ini kan sudah beberapa lama ini, sudah sekian bulan juga sudah tinggal bersama Puji, sehingga memang secara spontan, secara apa ya, serentak kami tinggal kadang berdua sama Oma ya. Namun semuanya itu kami belajar menerima kenyataan ini. Bagi kami sih senang saja sebenarnya melihat anak-anak bisa berkarir ya, bisa mempunyai suatu usaha yang bisa menghidupkan dia. Tapi kesedihan sepi, kehilangan itu. Jadi momen-momen itu, momen-momen kebersamaan sekarang agak tidak seperti dulu.
maghrib makan barengan. Sekarang untuk makan barengan semua, aduh, kecuali kalau ulang tahun kayak kemarin itu mungkin bisa. Kalau enggak. Artinya dengan kesibukan mereka diwajarkan ya Pak Haji? Diwajarkan. Satu sisi saya merasa senang, merasa gembira. Cuman kalau di rumah, kalau lagi gala menyebut papi dan mami kan kita sedih ya. Bukan papinya maminya aja, yang lain juga kan gitu ya. Jadi ya saya pandai-pandai aja lah. Pak Haji, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini, maaf ngulang lagi, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini Gala lagi rewel kangen maminya berarti? Dibilang rewel banget sih enggak ya. Artinya mungkin hanya pikirannya aja ya. Dia nggak rewel. Makanya saya jadi pemikiran bagi saya. Dia nggak rewel. Tapi kok tiba-tiba aja dia menyebut papi dan mami. Sementara saya sama Oma kami di rumah sudah mulai tidak membicarakan itu, sudah mulai ya udah mempunyai kesibukan. Apalagi saya di tengah-tengah sosialisasi dengan masyarakat ini, saya sudah sibuk dengan urusan lain. Jadi nggak teringat. Cuman dianya. Nah, jadi kan mungkin kaget kan? Kok ke situ pikirnya, apakah ada orang yang menyampaikan ke dia atau dia dari mana dapat pembicaraan seperti itu, Allah alam. Mungkin dimimpikan atau gimana papi maminya sehingga Gala nih manggil-manggil. Allah alam lah bagi saya nggak paham juga. Allah alam bagi saya, cuman ya itu dia menyebut papi mami itu aja yang jadi sampai sekarang pun jadi pikiran juga bagi saya. Biasanya kalau ada orang ada fotonya dia perlihatkan kita papi dan mami, oke. Ini enggak, tapi dia bercerita ingin diantar ke sekolah oleh papi maminya, ingin dijemput oleh papi mami. Saya menyesal waktu itu, kenapa? Saya nggak ngantar dia ke sekolah. Saya nganterin jarang ngantar dia sekolah dan jarang menjemput dia. Sehingga dengan omongnya itu, besoknya saya antar dia ke sekolah. Lagi. Berarti ada nanti dengan kejadian Gala ini Pak Haji akan tetap mengantar jemput kah atau gimana? Misalkan gitu? Mengantar terus sih enggak lah ya, karena jauh juga ya. Paling sekali-sekali mungkin akan saya antar, ya demi menyenangkan dia, enggak akan terus. Apalagi dia tinggalkan juga di rumah si Puji. Senin dia sampai Puji, ya mungkin diantar Senin, mungkin bisa dijemput hari Jumat, mungkin begitu. Enggak, setiap hari saya juga punya kegiatan, punya kesibukan, saya akan ikut mencaleg. Kalian jangan lupa itu ya. Jadi dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat, saya sibuk juga. Pak Haji, kenapa hari ini mungkin Fuji nggak ikut bareng ya? Tadi dia mau ikut, cuma nggak kejar waktu. Mungkin dia kesini, tapi entah jauh jam berapa. Nanti malam juga ada acara pengajian juga kan? Enggak. Itu enggak. Artinya saya ya 3 orang atau katakanlah 6 orang saya berdoa, itu aja sih. Bagi perkembangan Gala sejauh ini seperti Allahu alam dah, cuman si Puji cuman yang tadi cuman nggak kejar waktu. Entah kapan nggak tahu saya, tapi dia akan kesini, tapi nggak tahu. Soalnya bagi dia kenangnya sangat sulit untuk dilupakan. Pak Haji kan di video itu juga kan Fuji juga menghibur Gala untuk tidak sedih ditinggal oleh bapak ibunya. Dia juga melihat tentang apa kedekatan antara Fuji dengan Gala seperti apa? Ya kalau si Puji dengan si Gala kan sangat dekat sekali ya. Itu sudah boleh dibilang maminya kedua lah si Puji ya. Jadi dia menganggap maminya, ya itu. Artinya dengan kehilangan mamanya, siapa lagi maminya? Si Puji dan juga si Oma ya. Pak Haji melihat si Gala yang ketika itu bilang ingin diantar oleh mama bapaknya, terlihat udah seperti apa, dewasa kan Gala apa sih? Iya, pemikiran seperti itu enggak enggak sembarangan ya. Dengan umur anak 3 tahun rasanya belumlah dia akan mengeluarkan seperti itu menurut saya sih ya. Tapi dengan umur anak 3 tahun tanpa kita banyak berbicara tentang papi dan maminya, tentu membuat kaget. Tapi kalau pembicaraan kita sehari-hari masalah papi maminya atau kita menyebut-nyebut itu mungkin ya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih Pak Haji.